Salah satu pertanyaan paling sering muncul dalam hidup kita bukanlah apa atau mengapa, melainkan kapan. Kapan hidup membaik? Kapan doa dijawab? Kapan luka sembuh? Kapan perjuangan berakhir? Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan, hasil instan, dan kepastian waktu. Segalanya ingin serba cepat, serba pasti, serba terjadwal. Namun kitab pengkhotbah datang dengan nada yang berbeda. Bukan menenangkan secara instan, tetapi jujur, dalam, bahkan kadang terasa mengganggu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kalimat ini sederhana, tetapi sekaligus menampar keinginan terdalam kita untuk mengendalikan hidup. Ayat ini tidak sedang berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tidak menjanjikan bahwa semua akan sesuai rencana kita. Justru sebaliknya, ia mengajak kita menerima kenyataan bahwa hidup berjalan dalam ritme ilahi yang seringkali tidak sejalan dengan jam tangan manusia. Ketika kita membaca, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, kita diingatkan bahwa waktu bukan sekadar urusan kalender, usia, atau fase hidup. Waktu adalah wilayah kedaulatan Allah. Kita hidup di dalam waktu, tetapi kita tidak memilikinya. Seringkali kita bertindak seolah-olah hidup ini bisa dikontrol sepenuhnya. Kita membuat rencana 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup. Merencanakan bukanlah dosa. Yang berbahaya adalah ketika kita lupa bahwa rencana kita tunduk pada waktu Tuhan. Pengkhotbah tidak mengajak kita menjadi pasif atau menyerah pada nasib. Ia mengajak kita rendah hati. Rendah hati untuk mengakui bahwa ada irama kehidupan yang lebih besar dari ambisi pribadi kita. Dua titik ekstrim ini merangkum seluruh perjalanan manusia. Kita tidak memilih kapan kita lahir. Kita juga tidak sepenuhnya mengendalikan kapan kita mati. Di antara dua titik ini, kita sibuk mengejar makna, pencapaian, dan pengakuan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang memperpanjang usia, tetapi tentang memahami makna di dalamnya. Kelahiran adalah anugerah, kematian adalah kepastian. Namun seringkali kita hidup seolah-olah kematian adalah gangguan, bukan bagian dari desain ilahi. Dengan menyadari keterbatasan ini, kita diajak hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Kita belajar menghargai hari ini, bukan menundanya terus demi masa depan yang belum tentu kita capai. Menanam adalah fase yang sering diabaikan karena tidak terlihat hasilnya. Kita hidup di era yang menyukai hasil, bukan proses. Kita ingin panen tanpa tanah kotor, keberhasilan tanpa kesabaran, pertumbuhan tanpa rasa lelah. Menanam membutuhkan iman. Ketika kita menanam, kita percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Kita bekerja hari ini untuk sesuatu yang mungkin baru kita nikmati jauh di kemudian hari, atau bahkan tidak sama sekali. Dalam hidup rohani, menanam bisa berarti berdoa tanpa jawaban cepat, setia tanpa pujian, melakukan yang benar meski tidak ada yang melihat. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa menanam punya waktunya sendiri, dan waktu menanam tidak bisa dilewati. Bagian ini sering terasa menyakitkan. Kita lebih suka menanam daripada mencabut. Menanam memberi harapan, mencabut memberi kehilangan. Namun keduanya sama-sama perlu. Ada hal-hal yang pernah benar, tetapi tidak lagi sehat untuk dipertahankan. Ada kebiasaan, relasi, bahkan impian yang perlu dilepaskan agar kita bisa bertumbuh. Mencabut bukan berarti gagal. Kadang mencabut adalah bentuk ketaatan. Allah tidak hanya bekerja saat Ia memberi. Ia juga bekerja saat Ia mengambil. Dan seringkali kita baru memahami maknanya jauh setelah proses itu berlalu. Seringkali kita berkata, "Aku tidak punya waktu." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak menyukai waktu yang sedang kita jalani. Kita ingin melompat ke fase lain. Kita ingin cepat sembuh tanpa menangis, cepat berhasil tanpa jatuh, cepat dewasa tanpa proses. Pengkhotbah mengajak kita berdamai dengan fase hidup. Tidak semua fase menyenangkan, tetapi semuanya bermakna. Ketika kita menolak waktu yang Tuhan izinkan, kita sedang menolak pelajaran yang ingin Dia ajarkan. Iman yang kekanak-kanakan menuntut Allah menyesuaikan diri dengan jadwal kita. Iman yang dewasa belajar menyesuaikan diri dengan ritme Allah. Kita tidak berhenti berharap,
tetapi kita berhenti memaksa. Menerima bahwa ada waktunya bukan berarti menyerah. Itu berarti percaya. Percaya bahwa Allah bekerja bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2 bukanlah ayat penghiburan yang manis, tetapi ayat kebijaksanaan yang dalam. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa sakit, tetapi hidup dengan makna. Ia tidak menghapus ketidakpastian, tetapi mengajarkan kita cara berjalan di dalamnya. Ketika kita belajar hidup selaras dengan waktu Tuhan, kita berhenti terburu-buru, berhenti iri pada perjalanan orang lain, dan mulai setia pada proses kita sendiri. Sebab di balik setiap musim hidup, ada tangan Allah yang bekerja dengan setia, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.